Shalom, damai di hati. Selamat pagi, saudara-saudara jemaatku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya sehingga kita boleh menikmati kehidupan di hari yang baru, hari anugerah Tuhan ini. Dan sebelum kita memulaikan segala aktivitas tugas kerja, akan pelayanan kita di sepanjang hari ini, marilah saya mengajak kita semua untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita untuk kita melangkah dalam segala jerih juang, dalam segala aktivitas kehidupan kita. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan Allah yang kami agungkan dan kami muliakan. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh menikmati kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami rindu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang akan terus menerangi jalan kehidupan kami, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Beri kami hikmat, pengertian, agar kami semakin memahami rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-46. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot Nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, tema renungan di pagi hari ini yaitu Allah adalah benteng yang tak tertandingi. Kita mungkin dapat memaklumi bagaimana situasi dunia saat ini telah banyak mengubah perilaku manusia. Dampak dari pandemi COVID-19 sungguh beragam. Tetapi harus diakui bahwa ini telah membawa ketidakpastian dan kekhawatiran. Cara kita manusia dalam menghadapi situasi ini telah sedikit banyak menunjukkan siapa sesungguhnya kita. Bagaimana kita menaruh harapan kita kepada Allah yang selama ini kita sembah? Apakah kita sungguh percaya kepadanya? Hanya di saat-saat aman. Bagaimana dengan kondisi yang terjepit dan serba sulit? Masihkah kita berharap pertolongannya? Ataukah situasi sulit ini telah mengalahkan kita? Firman Tuhan hari ini menegur kita dengan keras bahwa mengapakah kita masih meragukan kuasa Tuhan? Bukankah pertolongannya kepada umatnya sudah sangat terbukti? Bukti apa lagi yang kita perlukan agar kita benar-benar percaya secara utuh kepadanya? Israel diingatkan sekali lagi bahwa kepungan musuh dan kesulitan hidup bukanlah tandingan Allah yang perkasa. Memang ketika berhadapan muka langsung dengan pergumulan dan kesesakan akan membuat banyak orang menjadi gentar. Keterbatasan manusia tidak bisa dibantah. Tetapi janji Allah bukankah pasti terlaksana? Mazmur ini mengajak bangsa Israel agar tidak berlama-lama dalam kesedihan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Ketakutan itu janganlah sampai menaklukkan mereka. Mereka harus menanggalkan masalah itu dan mengalihkan perhatian dan harapan mereka kepada pelindung sejati yang terkuat di segala alam, yaitu Allah. Saat mereka fokus kepada karya Allah yang selama ini telah mereka saksikan dan dengar, maka bayang-bayang kelam ancaman kesesakan tak akan membuat mereka ragu dan gentar. Mereka akan segera meninggalkan kepahitan itu dan menuju kepada terang Tuhan. Menjadi penting bagi kita untuk
meneruskan berita kuasa, perlindungan dan kasih Tuhan Allah kepada umat manusia dimanapun dan kapanpun, kepada siapapun. Bisa saja masa pandemi COVID ini adalah sebuah kesempatan bagi orang percaya untuk menjadi kesaksian, perlindungan dan pertolongan Tuhan walau hidup dalam kepungan masalah dan kesukaran hidup. Masalah dan kesukaran hidup tidak akan bisa menghentikan suara kebenaran dikumandangkan lewat kita. Tidak akan bisa merampas sukacita dan harapan kita kepada Tuhan yang kita sembah dan muliakan. Tidak akan bisa menghalangi kita untuk terus berbuat kasih setia Tuhan dalam kehidupan nyata kita terhadap semua orang. Masalah boleh ada, saudara-saudara, tapi cara kita sebagai orang percaya dalam menghadapinya menjadi pembeda antara kita dengan anak-anak dunia. Situasi sekitar tidak akan mempengaruhi kita karena kita punya Allah yang terlalu kuat melebihi apapun. Kuasanya yang tak terbatas, yang tidak boleh kita ragukan sedetik pun. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan tentunya memiliki peran yang sangat besar untuk berbagi harapan dan menjadi agen kesaksian pertolongan Tuhan yang selalu tersedia bagi orang-orang yang bergantung kepadanya. Teladan hidup yang terus ditampilkan kepada semua orang akan membangkitkan kekuatan dan harapan. Seperti sejarah bangsa Israel telah menjadi berita kesaksian keperkasaan Allah mereka, demikianlah sejarah hidup kita pun dapat memberi pesan yang kuat kepada banyak orang betapa kita selalu memandang dan menaruh harap hanya kepada Allah di setiap keadaan, sehingga kita dapat berkata dengan lantang bahwa Allah adalah penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti hidup kita adalah bukti nyata pertolongan Tuhan, sehingga apapun persoalan kehidupan kita, bagaimanapun keadaan dunia yang sedang menimpa kita, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Dan karena itu kita tidak perlu takut sekalipun bumi berubah, gunung-gunung bergoncang, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah dan oleh geloranya, tetapi pertolongan Tuhan sesungguhnya sangat terbukti. Karena itu biarlah segala pujian hanya bagi Dia, benteng yang tak tertandingi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tidak ada rasa aman melebihi jaminan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, kami percaya kepada kuasa-Mu dan keperkasaan-Mu yang tak tertandingi. Kami mau menaklukkan diri kami kepada kehendak-Mu yang mulia. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus. Berikanlah kepada kami kekuatan dan keteguhan iman. Sekalipun kami dalam berbagai tantangan pergumulan kemelut hidup ini, yang tiada pernah berhenti dalam hidup ini, tetapi biarlah kami akan selalu menaruh percaya bahwa Engkau Tuhan adalah benteng yang tak tertandingi. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan sakit, apakah karena virus COVID ataupun dengan berbagai penyakit lainnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus mereka semua disembuhkan, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan sungguh dahsyat dan sungguh luar biasa. Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan dengan tangan-Mu yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan kuasa. Kuasa-Mu dinyatakan atas kami semua, bagi umat-Mu dunia ini, agar pandemi COVID ini segera berlalu daripada kami. Tuhan memberkati pemerintah yang ada, bahkan pun dari para petugas kesehatan yang terus berupaya dalam penanggulangan masalah COVID ini. Kami berdoa mereka semua diberi hikmat, diberi kekuatan kesehatan ekstra oleh Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dalam pertolongan dan kuasa Tuhan. Dan biarlah lewat kerjasama yang baik antara kami,
semua pihak terkait, bahkan kami sebagai masyarakat, sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini, agar semua segera berlalu daripada kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengucap syukur di hari ini, yang berhari ulang tahun pribadi ataupun hari ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati mereka semua, diberi sehat dan kuat, berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Seluruh aktivitas, tanggung jawab pekerjaan, seluruh pekerjaan kami di sepanjang hari ini, apapun yang akan kami lakukan, kerjakan, semua kami hanya mau taruh dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon perlindungan, penyertaan, dan naungan kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Amin.